Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa tanggal 29 Juli 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG. Hari ini ditutup hijau ya, naik 0,94%, walaupun ya hitungannya nggak terlalu rame untuk IHSG hari ini, cuman lumayan lah ya. Naik hijau. Secara teknikalnya berhasil break open gap atas hari ini ya, ninggalin gap up dari level kemarin 7560-an. Ini langsung tadi itu opennya di sini. Jadi open di 7630, naik kemudian turun. Candlenya sih merah ya, jadi agak luas pada kalau misal besok di awal market indeks ya SG merah, takutnya kalau turun dulu nutup gap ya ada potensi buat ke 7540-an lagi untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk transaksinya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi indeks IHSG hari ini tanggal 28 Juli, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Secara keseluruhannya sebenarnya hari ini lumayan banyak asing yang keluar, dan kalau kita perhatikan juga kayaknya lebih banyak yang keluar ya hari ini asingnya, dan yang paling banyak dijual oleh asing ada Bank Mandiri. Asingnya hari ini masih keluar lagi net sell 170 M. Kemudian di WiFi juga masih keluar lagi ya. Hari ini net sell 154 M, di BRPT net sell 114 M, di BBCA net sell 96,3 M. Kemudian yang paling banyak dibeli oleh asing ada ASII. Dan hari ini naik lagi ya. Jadi untuk ASI ini dari kemarin dari minggu lalu itu asingnya cenderung entry dan harga sahamnya naik. Hari ini masuk lagi untuk asingnya 159 M. Ini hitungannya ya lumayan banyak ya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya cuma 300-an M. Kemudian selain di ASII untuk hari ini asingnya juga masuk di BBRI dan harga sahamnya juga hijau. Hari ini BBRI lumayan ya, naik 1%-an, 60 poin kalau nggak salah ya, nanti kita akan cek. Itu disertai asing masuk 139,8 M ya, walaupun hari ini Bank BRI itu nggak terlalu liquid, nilai transaksinya cuma 373 M, tapi asingnya net buy lumayan banyak. Selain di Bank BRI juga masuk di Bank BNI, PGO, Goto. Cuman secara keseluruhannya seperti ini, masih sebagian besar keluar untuk asing di indeks IHSG. Dan kalau kita lihat juga hitungannya hari ini nggak terlalu rame ya untuk indeks IHSG-nya. Kalau kita lihat untuk kondisi market secara global ya, kondisi marketnya kita cek dulu. Untuk Bitcoin pas video ini kita buat masih di level atasnya ya, di area resistennya, belum break di atas 121. Itu masih jadi titik resisten ya, area resisten untuk Bitcoin. Tinggal kita pantau aja, kalau trennya masih bullish ya kemungkinan bisa break itu di atas 121-an ya, 121.000, dan potensinya akan ngejar ke uh, kalau misal Bitcoin bisa break di atas 121.000 ya, ngejarnya ke 134, jadi cukup tinggi ya untuk target kenaikan Bitcoin kalau trennya masih bullish. Nah, ini ya yang untuk minggu ini tanggal 30 Juli, 31 Juli itu ada sentimen-sentimen yang cukup cukup berdampak sih terhadap
market secara global ya, khususnya US dollar. Karena di tanggal 31 Juli ini itu ada sentimen suku bunga dari The Fed dan kemungkinannya masih sama ya antara sebelumnya dan perkiraannya juga masih sama 4,5. Tinggal kita lihat aja besok aktualnya gimana. Harapannya sih ya turun ya buat para investor saham itu berharap untuk The Fed segera menurunkan suku bunganya. Tapi kenyataannya ya kita lihat besok. Kalau lihat perkiraannya, forecastnya masih sama, jadi masih mempertahankan suku bunganya. Kemudian kita lihat untuk GDP dari Amerika ya kuartal per kuartal itu diperkirakan naik ya, ini sentimennya bagus. Sejauh ini tinggal nanti lihat aktualnya apakah lebih tinggi dibandingkan forecast atau enggak ya. Itu ya ini di tanggal 30, 31, kemudian tanggal 1 Juni. Nah, ini tanggal 1 kok Juni, Agustus ya, sorry, tanggal 1 Agustus ya ada non-farm payroll dan data pengangguran Amerika ya. Nah, ini non-farm payroll ya. Nah, menarik ini buat teman-teman yang suka di forex ya. Non-farm payroll biasanya sangat berimpact ke volatilitas khususnya yang bertransaksikan dengan US dollar, baik XAU USD atau Bitcoin USD atau Euro USD. Ya pantau aja pas data-data ini mau rilis, itu kemungkinan volatilitasnya tinggi, sangat hektik, dan kalau mau scalpingan hati-hati gitu aja ya. Bisa dipantau besok tanggal 31 Juli, tanggal 1 Agustus. Kemungkinan untuk market sangat volatile. Khususnya market-market secara global, emas, Bitcoin, kemudian forex ya. Kalau untuk indeks IHSG kayaknya ya mungkin nggak terpengaruh secara langsung, cuman perlu dipantau. Oke, itu untuk Bitcoin. Coba kita lihat untuk harga emasnya masih di 3.300-an ya, jadi masih sideways di level ini 3.336 US dollaran per troy ounce pas video ini kita buat ya. Tinggal kita lihat aja besok gimana suku bunga The Fed sama data-data penting Amerika, data ekonomi penting Amerika ya, non-farm payroll, data pengangguran, GDP itu akan rilis untuk minggu ini. Jadi minggu ini benar menarik buat diperhatikan untuk sentimen-sentimen itu ya. Kita lihat lagi untuk nilai tukar rupiah agak melemah ke level 16.300-an ya, padahal terakhir itu kita cek di 16.200, jadi nggak terlalu bagus sih sebenarnya untuk nilai tukar rupiahnya. Oke, itu untuk kondisi market secara global. Kalau kita lihat di sini untuk indeks Asia hari ini, Nikkei turun 1% lebih, cukup dalam. Hang Seng naik 0,68%, Kospi naik 0,42%. Ya, ini indeks Jepang yang semoga aja besok nggak merembet ke IHSG ya, karena ini penurunannya lumayan dalam sih untuk Nikkei 1,1%. Untuk indeks Eropa ya, untuk indeks Eropa hari ini gimana ini menjelang penutupan? Hari ini untuk indeks Eropanya ya yang naik nggak tinggi-tinggi banget, yang turun pun juga nggak dalam-dalam banget ya, jadi masih aman. Tinggal nanti lihat untuk indeks US-nya gimana, dan mungkin kondisi pasar Amerika nanti malam itu bisa buat patokan untuk indeks IHSG besok di awal market. Itu aja ya. Itu untuk kondisi global dan indeks IHSG. Semoga aja besok kalaupun turun nggak sampai jebol di bawah 7544. Kalau langsung hijau ya bagus. Untuk target price-nya berarti ATH. Target price-nya berarti cetak rekor lagi untuk IHSG kalau lanjut naik ya, yaitu di 8.222 ya. Kalau bisa ke 8.000 itu gimana ya? Yang bikin IHSG ke level itu kan sebenarnya bukan saham-saham utamanya ya, tapi saham-saham gorengan itu yang gorengan apa ya istilahnya? Saham-saham yang valuasinya nggak sehat. Bukannya nggak sehat, apa ya? Nggak seperti
ya saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu gitu aja ya, yang bikin IHSG sampai setinggi ini, padahal saham-saham utamanya seperti BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri itu hitungannya masih di bottom. Ya itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau entry saham-saham utamanya masih di bawah ya. Ya siapa tahu kalau IHSG bisa cetak rekor lagi, saham-saham utama itu bisa segera bangkit. Siapa tahu ya, didorong atau diawali dulu saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu, nanti mereka nyusul kan, nggak ada yang nggak tahu, kita pantau aja. Yang penting kalau kalau mau masuk di saham-saham seperti itu ya harus sabar, nggak usah berharap langsung kaya, karena kita bukan orang dalam yang tahu market mau dibawa kemana ya, kecuali kita punya kenalan orang dalam, kira-kira siapa yang gerakin sahamnya bakal ke level sampai setinggi ini, nah itu beda cerita ya. Kalau itu pasti ada informasi, apa itu istilahnya insider trader atau apa ya, itulah. Ya kalau retail sih cari aman aja ya, kecuali tahu orang dalam sih disclaimer. Oke, itu untuk indeks IHSG ya, mungkin influencer-influencer yang profit sampai ribuan persen ya itu karena kemungkinan berani ngehold uang banyak di saham itu ya karena tahu harganya bakal ke situ. Ya tahu ada yang mau menggerakkan sampai ke level itu. Tapi buat retail yang nggak tahu ya siap-siap senang jantung aja lah kalau mau masuk banyak di saham-saham seperti itu ya. Tapi disclaimer loh ini ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Selanjutnya kita akan cek saham yang pertama, BBCA dulu. BBCA hari ini sempat hijau tapi habis itu turun ya, open gap atas, jadi di awal market tadi langsung open di level 8625 tapi langsung turun. Secara teknikalnya gagal bertahan di atas 8550, jadi nggak terlalu bagus sebenarnya secara teknikal. Kalau kita lihat transaksinya hari ini juga net sell untuk BBCA sebanyak 90-an M ya. 96,3 M dan sebenarnya lumayan ramai ya. Kita lihat untuk hari ini Bank BCA, siapa tahu ada yang akumulasi. Untuk asingnya sendiri ada KZ yang nampung 236 M dan yang keluar juga asing YUAG. Jadi transaksinya itu hari ini didominasi oleh asing. Untuk retailnya sendiri lebih banyak yang masuk ya. Jadi LG, YP, PD, XL, NI, CC, XI ya, jadi cukup banyak produk retail yang masuk, jadi ya harap bersabar kalau nggak naik-naik ya, karena buat naikin ya biasanya harus ada yang berkorban dulu sih. Siapa yang berkorban ya kita tahu sendiri ya, tinggal kuat-kuatan mental aja ya. Kalau belinya pakai uang yang dingin ya kemungkinan berani ngehold lama, tapi kalau belinya pakai uang yang kadang-kadang dibutuhkan uang tersebut ya, ada potensi mereka lah yang akan berkorban di BBCA. Tapi semoga aja profit dulu atau naik dulu ya, sehingga gelo-gelo banget kalau cut loss di saham BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA. Besok masih pantau 8550, semoga aja bisa break di atas itu. Tapi kalau merah, IHSG-nya merah, ya jangan buru-buru buat average down ya. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini Bank BRI juga terlalu naik sih ya, karena open gap atas, cuman bedanya ini untuk Bank BRI bertahan di area-area pembukaannya. Itu open di 3940, juga close di level itu, ditutup surplus 1,55%. Kalau untuk BBCA kan turun, tapi untuk Bank BRI itu bertahan di open gap atasnya. Secara teknikalnya juga ya ini berhasil break hari ini di atas 3.900. Kalau kita lihat juga hari ini asingnya net buy di saham BBCA sebanyak BBCA BBRI ya, di saham BBRI net buy sebanyak 139 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BBRI tanggal 28 Juli itu YU net buy 102 M ya, ini YU-nya versi asing.
YU versi asing netbuy 92M, berarti sisanya YU lokal netbuy 10,2 ya. Untuk lokalnya netzel, jadi cukup banyak retail yang berkorban hari ini, jadi BBRI naik, OD, YP, CC, XL, XI, LG netzel, dan yang nampung YU, CC, AK. Walaupun hitungnya belum terlalu banyak, belum banyak ya, masih cenderung sepi, tapi karena asingnya masuk dan retailnya keluar, harga sahamnya naik. Untuk besok sih kalau misal turun pantau aja level 3.900, cuman harapan kita sih semoga aja naik ya. Kalau naik resistnya atau target price-nya di 4.030 untuk saham Bank BRI di harga sekarang. Coba kita ya cek valuasinya, kayaknya udah lama banget nggak kita cek untuk valuasi BBRI ini. Untuk kuartal 2-nya belum diupdate, PER-nya 10 kali, PBV-nya 1,9. 1,9. Kita lihat untuk rasio ROE-nya 19%. Ya makin tinggi otomatis ROE-nya kalau harganya makin rendah ya secara nilai nominal harga lah. Kalau kita cek untuk Bank Mandiri, ya jadi sebenarnya jauh lebih murah Bank Mandiri ya, dari PER, PBV, kemudian ROE itu unggul Bank Mandiri dibandingkan Bank BCA. Kalau disuruh milih, saya pribadi sih lebih condong ke Bank Mandiri. Tapi disclaimer, kalau buat teman-teman yang suka untuk ngoleksi saham BCA sih ya monggo aja. Harga sekarang juga belum mahal ya, malah masih di bawah. Jadi sabar-sabaran aja. Yang penting belinya pakai uang dingin dan itu sabar ya. Kalau nggak sabar, pengen cepat kaya tapi juga kalau salah langkah cepat rugi, ya coba aja main di apa ya, cuma ini nggak menyarankan ya, saya juga nggak main, coba main di futures pakai leverage yang gede. Nah itu modal kecil, kalau posisinya benar kemungkinan akan cepat kaya, tapi kalau saya posisi juga cepat margin call. Apalagi besok ada sentimen itu ya, non farm payroll, kemudian suku bunga The Fed, unemployment rate. Nah itu ya kemungkinan sangat volatilitas itu kalau posisinya benar. Hitungan menit, bahkan 1-2 menit, bahkan hitungan detik pun pas news, nah itu kalau posisinya betul langsung auto ya. Tapi kalau posisinya salah ya juga auto loss ya. Jadi ya harus return lah. Kalau mau di saham ya sabar aja dulu, kalau emang belum waktunya naik. Yang penting belinya pakai uang dingin dan berani hold lama. Kalau di saham Bank BRI, Bank Mandiri, entry sekarang pun yield dividennya itu jauh lebih tinggi dibandingkan deposito ya. Jadi ya harusnya santai aja kalau belinya pakai uang dingin. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang harga sahamnya masih di bawah ya, beberapa kali mencoba pabrik di atas 4740 gagal terus. Bahkan hari ini tadi sempat hijau, turun lagi untuk Bank Mandiri ya, dan asingnya masih keluar net sell lagi hari ini, tapi valuasinya makin murah, itu malah makin menarik buat para value investing mungkin ya, yang suka saham-saham dengan fundamental yang cukup bagus. Karena ya di harga sekarang Bank Mandiri hitungannya lumayan menarik. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba Bank Mandiri hari ini siapa yang keluar untuk asingnya. Tanggal 28 Juli. Tanggal 28 Juli kita lihat di sini YU ya, YU keluar di saham Bank Mandiri. Tadi masuk di BBRI ya. Untuk YU-nya net sell sebanyak 136M YU versi asing, kemudian ditambah lagi TP versi asing yang hampir seluruh transaksinya jualan, 93,9M net sell, 93,9M net sell. Kemudian AK versi asing juga keluar 41M. Ini yang masuk untuk asingnya ada ZPBK, jadi lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy CC, YP, XL, PD, NI, XI ya, jadi cukup banyak ya.
teman-teman kita yang apa ya, ya semoga aja mereka belinya pakai uang dingin jadi berani hold lumayan lama, mentalnya kuat buat nahan harga BBRI yang nggak naik-naik. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk saham Bank BRI secara broker saham list. Secara teknikalnya sih masih masih sideways di area bottom ya ini ya. Ya semoga aja nggak buat candle bearish lah. Hanya kalau buat candle bearish, buat low baru di bawah 4650 itu ada potensi buat ke 4250 lagi. Ya sebenarnya malah kesempatan lagi buat ambil posisi ya kalau punya cash, tapi yang nggak punya cash itu yang kasihan ya. Oke, jadi ya besok pantau aja di awal kok di awal market ini ya 4740 masih pantau level itu. Hari ini tadi mencoba 4 break tapi gagal. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham ASI yang hari ini asing masuk lagi dan harga sahamnya naik lagi 2% lebih, lumayan tinggi. Jadi mulai ngegas itu tanggal 23 Juli, kemudian tanggal 24 Juli juga masih naik. Tanggal 25 Juli koreksi sambil nutup gap dan hari ini naik lagi. Sempat turun sebenarnya, nguji area supportnya 4990 untuk hari ini dijaga naik close di 5100. Kalau secara teknikalnya besok naik ya di sini target price-nya di 5175. Semoga aja bisa nyentuh level ini ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau taking profit sebagian ya bisa pasang sell limit di area sini. Semoga aja sih bisa naik dulu nguji resist. Kalau kita lihat di sini untuk ASI hari ini untuk asingnya yang masuk ada asing ya RXZPBK dan yang keluar AKAI, lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell, retail keluar ya mungkin taking profit. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini untuk asing udah net buy sebanyak 538 MT. Ini BBRI, sorry ya, ASI belum kita cek. Lebih banyak harusnya sih. Net buy sebanyak 720 M dalam 1 minggu terakhir. Jadi lumayan banyak asing cenderung entry di ASI dan harga sahamnya naik. Di Bank BRI juga asingnya masuk ya. Dan harga sahamnya juga cenderung naik walaupun belum ngegas ya. Tinggal tunggu waktu aja, semoga bisa ngegas dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Hari ini ngegas 9% lebih. Ternyata nikel ini berhasil break ya di atas 2530. Tinggal besok pantau aja level ini, semoga nggak jebol lagi di bawah itu. Ya mungkin buat teman-teman yang mau entry ya di sini target price-nya kalau tiba-tiba terbang ke 2930, tapi kalau merah ya saran sih mending diantisipasi aja sih kalau nggak terlalu banyak ya untuk loss-nya. Kalau misal jebol di bawah 2500 itu perlu diantisipasi. Tapi kalau hold juga disclaimer, nanti kalau mau average down lagi, kalau misal jebol support ini ya amannya nunggu di 2200 lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, untuk saham MDKA hari ini tanggal 28 Juli, hitungannya sih ada akumulasi LGRFAK netbuy ya, dan untuk asingnya sendiri juga netbuy, ACC sama AK versi asing masuk. Untuk lokalnya juga ada yang akumulasi yaitu LG33M, yang keluar CC, YP, PD, XL. Retailnya sebagian besar keluar dan yang masuk adalah ya ini LGRFAK, bukan jarang retail yang pakai broker ini. Ya untuk besok semoga aja MDK masih bisa naik ya. Pantau aja 2530 ini, kalau bisa bertahan di atas itu ya potensinya mulai ngejar ini. Nah, 2940. Itu untuk MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham TDIA ya. Ini nggak bakal kapok ya walaupun masuk apa itu. Tapi ya tetap arah. Gak kapok, soalnya di suspend itu kayaknya udah biasa ya untuk sahamnya Pak Prayogo Penges itu dimasukin ke saham yang cuman naik 10%, turun 10% juga nggak ngaruh. Tetap bandelnya nggak jelas kalau cuma disuspend 3 hari. Disuspend 3 bulan, nah itu baru ya.
baru baru mungkin sebagian jualan untuk taking profit di atas atau keluar. Cuman kalau cuma di-suspend 2 hari, 3 hari, besok di-suspend seminggu pun juga kayaknya kalau yang punya kepentingan tujuannya buat ke harga 10.000 ya nggak menutup kemungkinan, tinggal ngikut aja ya. Untuk saya, menurut saya sih kurang tegas ya untuk aturan dari BEI. Ini naik cukup tinggi, nggak tahu perusahaannya kurang terkenal ya. Mungkin kalau orang-orang awam nggak paham ini perusahaan apa ya, yang nggak tahu saham. Cuman ya ini bisa market cap-nya lebih tinggi dibandingkan bank yang udah cukup populer di masyarakat. Ya, yang berani beli saham-saham seperti ini dengan jumlah yang banyak kan ya mereka yang tahu harga bakal kemana. Ya, buat para retail mau entry pun susah ya, emang dibikin susah. Karena kalau retail gampang entry, dibikin arah-arah ya, bandarnya nggak mau ya bikin kalian kaya. Ya jadi ya udah biarin aja lah, mau ke harga berapa terserah. Terserah ya mau ke harga berapa. Mereka toh juga kalau emang retail nggak beli nggak bisa jualan juga di atas. Jadi mau naikin sampai ke harga berapa itu cuman cuman apa ya, ya hanya nggak bisa dicairin kalau nggak ada yang beli. Jadi ya sebagai retail kalau mau masuk di sini sih disclaimer, cuman kalau nyangkut ya tahu sendirilah ya, Harris Harrington. Ya, mungkin seperti itu ya untuk CDIA. Untuk besok kayaknya kemungkinan masih bisa arah lagi. Kalau arah ya mentok 10%. Kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham CDIA ya. XL masuk cukup banyak hari ini, ternyata RG 130M ini beneran. Ya, retail masuk cukup banyak, cuman nggak tahu ya, ini nggak ada ini kayaknya agak nggak biasanya ini kalau teman-teman kalau kita ikuti ya, kalau retail itu biasanya valuasinya ini gede ya, valuasinya gede, kemudian net buy-nya itu nggak gede, tapi ini nilai transaksi sama net buy itu nggak beda jauh. Nah ini yang jadi pertanyaan ini, siapa yang masuk, apakah retail? Kalau menurut saya sih enggak ya. Soalnya kalau retail ya kemungkinan banyak yang udah taking profit. Kalau entry langsung entry floating profit 10% itu kemudian banyak yang keluar. Jadi volatilitasnya banyak, valuasi transaksinya itu gede. Sedangkan ini nggak beda jauh antara nilai transaksi sama net buy-nya ya. XL net buy 130M, ada nilai transaksinya 154. YP juga sama, nilai transaksinya 63M. Kemudian nilai transaksinya 78, net buy-nya 62. Jadi nggak beda jauh ya. Jadi belum tentu mereka retail. Cuman brokernya biasa pakai yang teman-teman kita pakai ya, tapi belum tentu retail. Ya itu sih. Walaupun broker YP tapi XL YP, tapi kalau transaksinya seperti ini kelihatannya. MG-nya net sell 127M, YP net sell 35M. Ya, untuk besok ada volatilitas ya, saran saya mending langsung diamankan aja. Tapi disclaimer kalau tetap hold ya, semoga ya kedepannya masih arah lagi buat yang hold saham CDA atau yang hari ini bisa entry di CDIA. Ya, kita positif aja. Siapa tahu bandarnya pengen sedekah sama retail kan. Ya, mungkin seperti itu untuk saham CDIA ya, mungkin hari ini buat teman-teman yang dapat sahamnya ya, semoga besok naik, atau tulis di kolom komentar yang hari ini bisa match di saham CDIA ya. Karena cukup banyak ini nilainya ya, nilai YP, XL itu cukup banyak ya. Cuman saya agak curiga karena itu antara nilai transaksi sama net buy-nya itu nggak beda jauh. Padahal kalau retail itu tipikalnya scalpingan kalau di saham-saham seperti ini yang udah-udah ya. Ya, mungkin seperti itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham Grand.
Dan hari ini naik 3,59% ke level 7.925. Kalau kita lihat untuk teknikalnya masih di sini, resistnya masih di 8175 dan supportnya masih di 7400. Dari tanggal 15 Juli itu sideways di area sini-sini aja. Tinggal lihat aja besok kalau berhasil break di atas 8175 disertai volume yang gede atau ramai transaksinya, ya potensinya ngejar 9250. Tapi kalau jebol di bawah 7400 ya wait and see aja karena supportnya lumayan dalam di 6625 kalau jebol di bawah ini. Oke, mungkin seperti itu untuk brand ya secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, dan hari ini tanggal 28 Juli itu sedikit akumulasi, retailnya keluar. Ya ini bedanya ya, kalau retail keluar nah, kayak gini, nilai transaksinya 53M dan net sell 9,2. Jadi ramai dan net by net sell-nya nggak beda jauh. Kok nggak beda jauh? Jauh berbeda nilainya dibandingkan ini ya. XC juga nilai transaksinya 24M, net sell 6M-an. Nah, itu kemungkinan retail yang keluar kalau kayak gini. AK masuk 28M, AZ net by 11M-an. Jadi kalau lihat transaksi hari ini di brand kayaknya ada potensi nguji 8175 mungkin untuk besok, pantau aja level ini. Atau yang hari ini masuk kalau mau taking profit ya di sini resistnya bisa pasang sell limit di level itu. Itu untuk brand ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini BRPT koreksi dikit 0,40%, tapi trennya masih bullish ya. Secara tren masih bullish. Resistnya, target price-nya masih di 2820, belum kecapai sejauh ini. Tapi kalau turunnya, supportnya dalam, jadi ini masuk kategori apa ya? Ya kalau entry nggak saya prediksi, mending diamankan aja di saham BRPT ini. Tapi kalau teman-teman yakin trennya masih bullish, ya kalau koreksi di hold aja, nanti average dan di harga yang bawah. Tapi resikonya ya tahu sendiri ya. Brand kok brand lagi. BRPT. Hari ini BRPT didistribusi oleh AK73M, CCYZPBK, yang keluar broker-broker asing ini. AK-CC-nya versi asing yang nampung retail ya, sebagian. Ya ini XL nilai transaksinya 69M, net by 13,7M ya. XI nilai transaksinya 63M dan net by 7,5. Beda kan sama CDA yang tadi. Jadi ya inilah perbedaannya ya. Itu untuk saham BRPT, lihat transaksi hari ini nggak terlalu bagus. Jadi ya walaupun trennya bullish, tapi kalau transaksinya nggak terlalu bagus, perlu hati-hati kalau merah. Itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini naik dikit 1,96%, nggak terlalu tinggi untuk tingkat volatilitasnya, dan secara teknikal tadi masih belum bisa break di atas 1560. Ya mencoba break out tapi belum berhasil untuk hari ini. Candlenya kecil ya. Besok pantau aja di awal market berarti. Kalau merah wait and see. Nunggu habis nutup gap, cuman kalau berhasil break volumenya bagus sih disclaimer kalau mau scalpingan ya. Kalau kita lihat untuk cuan hari ini tanggal 28 ya ini XL nilai transaksinya 80M, net by 12,3M aja. Di retail sebagian masuk, bagian juga keluar. Ya untuk besok sih lihat di awal market mungkin buat patokan teknikalnya aja ya. Kalau transaksinya sih hari ini nggak ada yang akumulasi banyak soalnya. Itu untuk saham cuan. Selanjutnya yang terakhir coba kita cek saham WIFI ya, yang aslinya terus keluar dari minggu yang lalu. Hari ini keluar dan turun 6,23%. Secara teknikalnya gagal bertahan di atas 2740. Jadi hati-hati kalau besok lanjut merah. Supportnya lumayan dalam di 2500 ya, mendekati level itu mungkin kalau mau entry. Tapi kalau naik ya
pantau aja 2740, pastikan break di atas itu. Kalau belum mending wait and see dulu ya, karena asing cenderung keluar dari harga waktu itu ketika nyentuh tanggal 21, 22 udah mulai keluar dengan jumlah yang banyak. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini, WIFI hari ini tanggal 28 Juli di distribusi MG 102M, AK, BK, ZB, MG, dan broker-broker asing keluar. Ya, asingnya net sell cukup banyak. Untuk lokalnya juga ada MG yang distribusi dan yang nampung XL, NI, YP, YU, XI, PCC, PD ya. Oke, mungkin untuk WIFI lihat transaksi hari ini sih mending wait and see yang belum punya posisi untuk besok. Kalau merah tunggu di 2500, mungkin mendekati level itu. Kalau ada tanda-tanda pullback ya, kalau nggak ada ya juga mending wait and see aja. Itu untuk saham WIFI, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.